Hai, balik lagi di channel kami ya Sinta Dika. Dan di video kali ini Dika, kita akan bahas tentang dua kontes kecantikan yang lagi happeningnya, Yaitu yang kemarin baru crowning Bini-Bini Philippines 2018 dan juga Putri Indonesia 2018. Jadi buat kamu yang kepo, Let's jump right in. jadi gini Dika, kalau kita ngomongin soal Putri Indonesia dan juga Bini-Bini Pilipinas, pasti kita udah membayangkan, oh ya Indonesia versus Philippines. Enggak, kita akan membicarakan hal-hal sportifnya. Kita disclaimer dulu nih, di video kali ini murni pure opini kita ya. Nah, kalau kita ngomongin soal si kontes kecantikan itu, Indonesia sekarang tuh lagi happeningnya ibaratnya. Karena 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan crown untuk Grand Slam. Dan Ajang internasional. ya betul, dan di kawasan ASEAN sendiri itu memang Indonesia dan Philippines itu termasuk negara yang adidaya. Kayak apa ya, negara yang powerhouse gitu lah. Powerhouse. Menurut kita pantas dong ya mensejajarkan dua negara yang bersaing cukup ketat akhir-akhir ini dalam hal prestasi. Oke, kita start dari sisi acaranya. Dari Indonesia dulu, Putri Indonesia 2018 yang crowning beberapa waktu yang lalu. Yang kita nonton ya. Ya, yang kita sempat nonton, dan kalau belum nonton video yang kita bahas Putri Indonesia 2018 bisa lihat di Sini atau di sini atau di sini? Di sini. Ya. Jadi di Putri Indonesia 2018 mereka mengusung sebuah tema besar, yaitu setiap tahunnya kan mereka membahas tentang budaya, dan kali ini dari Jawa Barat. Ya. Kelihatan dari ornamen-ornamen. Tahun lalu Bali, 2 tahun yang lalu pakainya Sumatera Selatan if I'm not mistaken. Sedangkan Bini-Bini Philippines 2018 kemarin mereka lebih general, lebih buat universal gitu. Temanya mereka ngangkat arts, dan Ya, ini tentang arts bener seni. seni yang benar-benar general, nggak tentang culture mereka yang kait arts, tapi benar-benar arts secara umum. itu terlihat juga ya dari mereka yang kayak ada honor untuk perancang busana yang zaman-zaman dahulu. Terus juga beberapa VT mereka syutingnya di universitas yang ada Jurusan seninya itu. Quite interesting ya pemilihan temanya menurut kami. Tapi ya dua-duanya punya sisi negatif dan positif. Mungkin kalau di Putri Indonesia kita bawa budaya banget, sementara kan Putri Indonesia nggak cuma ditonton oleh orang-orang Indonesia, dan pageant antusias di luar sana yang nonton Putri Indonesia bisa kenal juga budaya kita melalui nonton Putri Indonesia. Betul. Nah, sementara kalau di Bini-Bini Philippines mereka ngangkat arts, oke, lebih masuk ke semua kalangan. Betul. Tapi mungkin dia miss chance buat mengenalkan budaya mereka sendiri. Betul sih. Nah, next ini agak-agak perintilan, yaitu kalau aku menyoroti tentang opening dress-nya. Itu menurut aku lebih prepare sih kalau di Putri Indonesia 2018, karena mereka beneran pakai baju yang warna-warni sesuai sama tema dan eye catching banget lah. Warna-warnanya tuh beneran yang seger gitu ditontonnya. Sedangkan di Bini-Bini Filipina sendiri mereka cuman, yang aku lihat ya, itu kayak tank top terus dibalutin sama kain-kain yang warna-warna pantai gitu sih. Cuman lebih prepare, dan itu detail yang menurutku penting. Dan satu lagi, karena aku basicnya dari videografi, kelihatan agak kurang enak yang Bini-Bini Philippines ya. Kayak kurang profesional aja kalau misalnya itu ditampilkan di TV nasional, apalagi ditonton dunia gitu ya. Kalau di sisi Putri Indonesia lebih rapi. Lebih bagus ya pengambilan gambarnya. Ya, lebih rapi. Oke, next kita ada bahasa pengantar. Kalau di Bini-Bini Pilipinas itu bahasa pengantarnya full bahasa Inggris. Lebih apa ya? international Ya. intended buat orang-orang di luar Philippines, dengan bahasa apapun bisa tetap enjoy acara ini gitu. Sementara kalau di Putri Indonesia kita pakai Bahasa Indonesia, campur-campur. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mostly bahasa Indonesia sih ya. Ya, Gitu. jadi agak kurang bisa dinikmati oleh orang di luar Indonesia. Non-Indonesia, betul. Nah, Dika, yang menarik lagi dari Bini-Bini Pilipinas itu mereka konsepnya mirip banget sama Miss Universe. Jadi dari 40 terpilih 25, terus ada swimsuit, langgaun, baru mereka Q&A. Menurut aku nih, itu lebih apa ya, entertaining, lebih menarik untuk disimak karena mereka punya segmen yang beda-beda. Lebih challenging buat
kontestannya juga. Iya, betul. Sementara kalau di Putri Indonesia kemarin semuanya Q&A ya. Dari top 11 ke top 6 terus top 3 semuanya melalui Q&A. Mungkin kalau di Philippines mereka ingin menonjolkan lebih ke segala hal, kayak pengen tahu attitude ketika pakai swimsuit, pakai Evening gown. dan ketika Q&A. Kalau di Putri Indonesia mungkin mereka ingin menonjolkan karena semua yang ikut Putri Indonesia itu cantik-cantik, semua mannersnya bagus, behave-nya bagus, tinggal brainnya nih yang perlu digodok lebih gitu. Oh iya, yang paling kerasa banget dari acara Bini Filipinas 2018 kemarin adalah mereka itu benar-benar to the point ke acaranya, kayak tek next penyebutan, nggak ada drama, nggak finalis yang masuk babak 11 besar adalah Bini 21, Bini 20. Bener, aku juga suka sih. Kita yang nonton juga next. Iya, dan betul. padat banget acaranya 1,5 jam nggak nyampe. Itu berlaku buat ketika penyemangatan untuk putri-putri atribut. Ya. Langsung dipanggil, oke, Mister ini menyerahkan ini, langsung Mister ini menyerahkan ini, langsung nggak terlalu banyak courtesy. betul. Which is good. Kalau di Putri Indonesia mungkin agak lama ya. Agak seremonial, Betul ya. Nah, selain itu yang kita favoritkan banget nih dari Bini Filipinas itu adalah last walk untuk masing-masing putri. Ya nggak sih? Kayak bener-bener ngasih penghargaan. Mereka dikasih waktu untuk jalan, mereka dikasih waktu untuk bener-bener last walk di panggung yang sebesar itu. Menyampaikan terima kasihnya, menyampaikan pesan buat suksesornya. Lebih diberikan kesempatan. Ya, sedangkan sayangnya di Putri Indonesia itu cuman si Putri Indonesianya aja yang dikasih kesempatan buat last walk, sedangkan Putri Indonesia Lingkungan, Putri Indonesia Pariwisata dan juga Perdamaian itu nggak ada last walknya. Dan sebenarnya bukan hal yang buruk kalau kita ngundang putri-putri internasional kayak Miss Universe dan yang lainnya, bukan sesuatu yang buruk. Tapi itu di sisi lain justru menenggelamkan dari aura si Putri Indonesia yang tahun sebelumnya, yang seharusnya kita honor di malam itu untuk melepaskan crown-nya. Betul. Sementara di Bini Filipinas sendiri tahun ini mereka nggak ada ngundang international queen. Ya pasti setiap acara punya plus dan minus masing-masing. Tinggal bagaimana teman-teman menanggapi, lebih prefer nonton yang mana. Jadi Dika, selain dari acaranya yang bagus banget, Bini Filipinas kemarin juga kontestannya itu bagus-bagus banget. Mereka almost fluent in English, hampir semuanya. Yang aku suka pertanyaan mereka tuh lebih apa ya? Lebih dalam. Kayak ketika Karen Galman dapat pertanyaan, apakah kamu setuju untuk membangun toilet untuk transgender? Lebih tricky. Ya, tricky. Lebih dari jawab itu mereka lebih menunjukkan kecerdasannya gitu. Ada satu bini yang dapat pertanyaan soal program pemerintah yaitu build program. Bahkan si Sandra ini itu ngaku bahwa dia emang nggak terlalu tahu, nggak terlalu paham. What are your insights on the government's build program? The insights of the government's build program. Actually, you know what? I studied so much for this Q&A, but sadly that's something that I don't know really much about. But at least I'm here trying to answer a good question. Thank you. Honest banget. Iya, dia menjawabnya dengan tetap santai, tetap anggun. Ini menunjukkan kalau pertanyaannya memang berbobot banget. Gak ada istilahnya titipan atau ya pokoknya challenge-nya itu benar-benar jujur. Kontestan semuanya benar-benar gak ada yang tahu pertanyaannya apa, benar-benar surprise, benar-benar harus prepare. Nah, sementara kalau di Putri Indonesia, pertanyaan yang di babak 11 besar yang via Twitter itu menurut aku lebih general, betul. Kayak ada dapat dari Agnes Prakasa, Via Valen segala macam. Itu mereka nggak textbook banget nih, gitu yang general banget, ada yang teknis banget. Mungkin lebih fun to watch. Yang aku personally agak nggak suka ketika si penanya itu ngomongnya nyebutinnya gini. Kayak pertanyaan titipan dari. Ya udah, kalau emang kamu mau ngasih pertanyaan ya udah, nanya aja. Agak gitu. kurang enak aja delivernya. Iya. Baik lagi terkait bahasa tadi. Sebenarnya kalau udah kayak gini pasti tujuannya untuk ke internasionalnya dong. Which means actually English a very basic requirement. Dan ini udah benar-benar diterapin di Philippines. Nggak cuma bini-bini tapi juga di education di Philippines ya sebenarnya. Dan ini belum diterapkan di
Putri Indonesia dengan menyeluruh. Betul. Agak masih ada yang bagus banget bahasa Inggrisnya, ada yang kurang gitu ya. Tapi ya mungkin di Putri Indonesia karena di Miss Universe itu mereka nggak requires untuk bahasa Inggris yang aktif. Ya, Mungkin itu bukan. concern yang utama. Ya betul. Yap, anyway, kita mau ngucapin selamat untuk Catriona Gray yang terpilih sebagai Miss Universe Philippines yang akan bersaing melawan Sonia Virginia Citra. Kebanggaan kami. Mungkin pesan-pesan kami untuk Catriona ketika dia mau ke internasional, mengingat nih ya, Catriona ini kan terlihat sangat ambisius ya. Ini kelihatan dari Miss World Philippines, Miss World 2016 dan juga Bini-Bini Filipinas pun dia kelihatannya sangat ingin menang, which is kita agak harus hati-hati nih sama si Catriona ini karena tahun lalu menurut kami Bunga Jelita Ibrani dan juga Miss Venezuela Mariam Habach ya itu mereka juga sama-sama terlihat ambisius sekali, terlihat ingin menang sekali, tapi agak kurang prepare untuk kalah sih sebenarnya. Ya betul. Karena kalau misalnya kita udah ambisius, kita harus prepare juga untuk menerima kekalahan dengan baik gitu. Kita berdoa aja biar dua-duanya bisa prepare dengan sebaik-baiknya, bisa bersaing dengan sebaik-baiknya tanpa ada konflik-konflik yang nggak perlu. Dan kita berdua lihat perubahan dari Sonya cukup itu ya, signifikan ya. Yeah. Kayak vokalnya bagus, make upnya bagus, sudah bisa senyum yang sumringah. Ini ada sedikit Fun fact. Really fun fact. Tahun 2016 ketika Catriona ini ada di Miss World, compete di Miss World barengan sama Natasha Manuela. Yang notabene Natasha Manuela juga merupakan perwakilan Miss Indonesia dari provinsi Bangka Belitung. Catriona ini harus tersingkir. Harus ya, kalau ini Natasha ada di sini lah. Yeah. Catrionanya gitu. Ini jadi meme di banyak banget portal pageant ya. Okay, we want to congratulate them both right now. Yap, tapi nggak cuman Catriona dan Sonia, kita juga ingin congratulate to all the winners of the Bini-Bini Filipinas 2018. Semoga sukses. We hope you best the world could give. Yeah. Dan juga untuk pemenang-pemenang di Putri Indonesia. Selamat berjuang, selamat bertransformasi. Udah kepilih nih wakilnya nih, udah bisa menyimak, oh dia bakal seperti apa, dia transformasinya gimana, udah bisa buat belajar. Prepare your own strategy. Teman-teman gimana pendapatnya? Menurut kalian apa sih yang perlu ditiru oleh YPI dari Bini-Bini Filipinas, atau apa sih yang perlu ditiru oleh Bini-Bini Filipinas dari YPI? Mungkin teman-teman punya saran, silahkan tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel kita. Atau kalian pengen kita bahas sesuatu, boleh komen di bawah, boleh kasih tahu kita. We really want to know that. Yap. See you in the next video. Bye.